lagi dengan Miss Pina. Hari ini kita belajar apa ya? Kita masih belajar tematik 1, hidup rukun. Subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Pembelajaran ketiga. Ada apa ya teman-teman di pembelajaran 3? Yuk! Di pembelajaran 3 kita akan belajar tentang kalimat perintah dan kalimat penolakan. Yang kedua, berkarya dengan bahan alam. Dan yang ketiga, kita akan belajar operasi bilangan caca. Ayo teman-teman, kita simak video pembelajaran berikut ini. Mari kita simak. Hai teman-teman, kita kembali lagi. Kita simak ya video pembelajarannya berikut ini. Di pembelajaran 3, subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang kalimat perintah dan kalimat penolakan. Yang pertama, kita menjelaskan tentang kalimat perintah dulu ya teman-teman. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna atau meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Ingat, kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu dinamakan kalimat perintah. Kalimat perintah mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri-cirinya Miss jelaskan ya. Yang pertama, menggunakan partikel lah. Ya, jadi di awal kalimat, setiap kata yang di awal seperti ayo menjadi ayolah. Mari menjadi marilah. Buang menjadi buanglah. Itu contohnya ya teman-teman. Yang pertama, menggunakan partikel lah. Yang kedua, di akhir kalimat menggunakan tanda seru. Di akhir kalimat menggunakan tanda seru. Selanjutnya, di ciri-ciri yang ketiga, pada kalimat perintah, di awal intonasinya naik. Di akhir kalimat, intonasinya rendah. Oke, berarti setiap kita ucapkan, di awal kalimat, nada berbicara kita naik. Kemudian di akhir kalimat, nada bicara kita menjadi rendah. Oke, teman-teman, tadi sudah Miss jelaskan tentang definisi kalimat perintah. Oke, teman-teman, tadi sudah Miss jelaskan tentang kalimat perintah. Catat ya, diingat untuk pembelajaran kalian di rumah. Next, ada kalimat penolakan. Sebelumnya sudah kita bahas ya teman-teman di pembelajaran 1. Miss ulangi lagi definisi kalimat penolakan. Kalimat penolakan adalah kalimat untuk menolak suatu gagasan atau pendapat yang diberikan oleh orang lain. Itu definisi atau arti dari kalimat penolakan. Ciri-ciri untuk kalimat penolakan. Yang pertama, di awal kalimat menggunakan kata tidak setuju. Kemudian ada kata tidak sejalan, kurang setuju, dan tidak sependapat. Oke, kita lanjut. Di kalimat penolakan, tadi sudah Miss sebutkan ciri-ciri di kalimat penolakan. Selain itu,
ada beberapa nih ciri-cirinya lagi. Yang pertama, kalimat penolakan disampaikan dengan bahasa yang baik dan sopan. Biasanya di awal ada kata-kata mohon maaf dan maaf. Yang kedua, kalimat penolakan disampaikan tanpa emosi, tanpa marah dan berprasangka negatif. Jadi kalau kita menolak suatu pendapat atau gagasan orang lain, tidak boleh marah dan tidak boleh emosi. Kemudian kalimat penolakan disampaikan dengan jujur, secara rinci dan tidak berbelit-belit. Oke? Itu ciri dari kalimat penolakan. Contoh dari kalimat penolakan. Yang pertama, saya kurang sependapat dengan hasil rapat kemarin malam. Yang kedua, mohon maaf, saya belum bisa menyelesaikan semua tugas tepat pada waktunya. Yang ketiga, maaf ya, nanti siang aku tidak bisa ikut main bola. Itu contoh dari kalimat penolakan. Oke, teman-teman, masih di pembelajaran 3, subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Untuk pembahasan yang kedua, kita ada karya dari bahan alam. Sudah Miss bahas ya, bahan alam adalah bahan-bahan yang berasal dari alam. Bukan buatan manusia, tapi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahan-bahan alam kita dapatkan dari alam tanpa pengawet. Jadi murni dari alam. Bahan alam ada beberapa bagian. Yang pertama, bahan keras dan bahan lunak. Bahan keras bersifat keras. Contoh dari bahan keras adalah batu, biji-bijian, tulang, kerang, kayu, pasir, rotan, bambu, dan lain-lain. Itu contoh bahan alam yang bersifat keras. Next, untuk bahan alam yang bersifat lunak. Contohnya ada tanah liat, serat alam, kulit, dan lain-lain. Oke? Itu macam-macam dari bahan alam. Ada yang berbentuk keras dan lunak. Di dalam pembelajaran 3, kita akan membahas tentang karya dari bahan alam. Oke, kita simak gambarnya berikut ini. Oke, di gambar ini adalah contoh dari karya bahan alam yang bersifat keras. Bahannya bersifat keras. Ini bahan alamnya adalah batu. Batu termasuk bahan alam bersifat keras. Contoh kreasinya, kita bisa membuat hiasan dinding, bingkai, alas teko, dan lain-lain. Oke, ini contoh gambar dari beberapa kreasi karya bahan alam berupa batu. Next, di gambar berikutnya ada contoh bahan alam biji-bijian.
Di gambar ini kita bisa lihat ada kreasi mozaik atau kolase. Sudah Miss bahas ya. Jadi biji-bijiannya kita bisa menggunakan kacang hijau, bisa menggunakan biji jagung, oke? Dan lalu kita tempel pada gambar tersebut, berbentuklah kolase. Kemudian di gambar berikutnya masih contoh bahan alam yang bersifat keras ya teman-teman. Ada gambar keranjang dan tas. Ini adalah karya bahan alam yang terbuat dari rotan yang dianyam, oke? Berbentuklah keranjang dan tas. Oke, tadi sudah kita bahas bahan alam yang bersifat keras dan juga contoh-contoh karya dari bahan alam tersebut. Lanjut, contoh dari bahan alam bersifat lunak. Macam-macam bahannya ya teman-teman. Ada tanah liat, serat alam, kulit, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Untuk bahan alam yang bersifat lunak. Contoh bahannya ada tanah liat, serat alam, dan kulit. Tanah liat pasti sudah pada kenal ya. Contoh di gambar berikut ini. Tanah liat, karya dari bahan alam tanah liat adalah vas. Ini untuk contohnya, oke? Dan masih banyak lagi. Lanjut, ada serat alam. Ada yang tahu teman-teman? Serat alam itu berasal dari alam, bukan buatan manusia. Contohnya, ada serabut kelapa, ada pelepah pisang, dan enceng gondok, dan lain-lain. Di gambar ini, kita lihat contoh bahan alam bersifat lunak, yakni serat alam, pelepah pisang. Karyanya bisa kita buat tas. Kemudian ada serabut kelapa. Kalian pernah tahu kan? Pasti pernah beli kelapa. Ada rambut-rambutnya yang dinamakan serabut kelapa. Serabut kelapa bisa kita kreasikan menjadi gantungan kunci. Oke? Dan masih banyak lagi. Untuk gambar berikutnya ada enceng gondok. Enceng gondok, kalian tahu tanaman enceng gondok? Enceng gondok bisa dikreasikan menjadi sendal. Wow, bisa menjadi sendal. Itu karya dari bahan alam berupa serat alam. Lanjut, masih di bahan alam bersifat lunak. Ada kulit. Kulit di gambar berikut ini bisa kita kreasikan menjadi dompet, tas, oke, bisa menjadi ikat pinggang atau untuk tempat gantungan kunci. Oke, ini termasuk dari bahan kulit, bahan alam bersifat lunak. Oke teman-teman, diingat, dicatat untuk referensi kalian belajar di rumah. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas beberapa pembelajaran 3 di subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Selanjutnya pembahasan terakhir kita ada operasi bilangan cacah. Untuk contohnya
Yuk kita simak video pembelajarannya berikut ini. Yuk kita simak. Oke, kita lanjut. Ada contoh tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut ini. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yuk simak. Pertama, kita jumlahkan terlebih dahulu. 229 ditambah 88. 9 ditambah 8 sama dengan 17. Bagaimana cara menulisnya? Kita lihat. Hasilnya 17. 7-nya kita tulis di bawah angka 9 dan 8. 9 tambah 8 sama dengan 17. 7-nya kita tulis di bawah seperti ini. 1-nya kita simpan di angka 2. Jadi 1 ditambah 2 hasilnya 3. Setelah itu kita coret biar tidak keliru. 3 tadi hasil dari 1 ditambah 2. Kemudian ada angka 3 ditambah 8. Berapa hasilnya? Hasilnya 11. Kita tulis 1-nya di bawah, 1 lagi kita simpan di angka 2 selanjutnya. Ingat ya, atau ada angka 2 yang tidak dicoret. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Hasilnya 317. Kemudian kita selesaikan operasi berikutnya. Ada dikurang 126. Caranya setelah kita tambahkan 229 ditambah 88 hasilnya 317. Hasil tersebut kita kurangkan dengan 126 seperti gambar berikut ini. Yuk kita hitung. 7 dikurang 6 sama dengan 1. Oke, setelah 7 dikurang 6 sama dengan 1, lalu ada setelah angka 7 ada 1, di bawahnya ada angka 2. 1 dikurang 2 tidak bisa, kita pinjam di angka 3. Kita pinjam angka 1 di angka 3 menjadi 11 dikurang 2. Nah, dipinjam menjadi 11 dikurang 2 sama dengan 9. Angka 3 setelah tadi kita ambil 1, sisanya ada 2. Jadi Miss coret biar tidak keliru. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya 191. Jadi kita tahu ya teman-teman, 229 ditambah 88 dikurang 126. Hasilnya 191. Dicatat ya, caranya seperti ini. Oke, kita lanjut. Ada contoh berikutnya. 679 ditambah 248 dikurang 398. Oke, 9 ditambah 8 sama dengan 17. Satunya kita simpan di angka 7, di atas angka 7. 1 ditambah 7 sama dengan 8. Lalu 8 ditambah 4 sama dengan 12. Satunya kita simpan di angka 6 menjadi 1 ditambah 6 sama dengan 7. Lalu 7 ditambah 2 sama dengan 9. Tara, hasilnya 927. Oke, kita lanjut. Tadi 679 ditambah 248, hasilnya 927. Kemudian jumlah tersebut kita kurangi dengan 398. Yuk kita selesaikan. 7 dikurang 8, karena tidak bisa kita pinjam di angka 2 menjadi 17. 17 dikurang 8 sama dengan 9. Kita tulis 9-nya di bawah angka 8.
2-nya sudah Miss coret karena sudah diambil 1 untuk dipinjam di angka 7. Tinggal 1. 1 dikurang 9 sama dengan, karena 1-nya tidak bisa dikurang 9, karena 1 tidak bisa dikurang 9, jadi kita pinjam angka 1 lagi di angka 9 menjadi 11. Oke, angka 2 sudah diubah menjadi angka 11. Tadi 1-nya yang itu kita ambil pinjam dari angka 9. 11 dikurang 9. Nah, sudah bisa ya. 11 dikurang 9 sama dengan 2. Setelah itu, tadi angka 9 sudah kita pinjam 1. Sudah kita ambil 1 ya teman-teman. Sisanya 8. 8 dikurang 3. Hasilnya 5. Jadi hasilnya 529. 679 ditambah 248 dikurang 398, hasilnya sama dengan 529. Oke, begini contohnya teman-teman. Mudah kan? Mudah dipahami? Mudah diingat? Hai teman-teman, bagaimana video tadi? Mudah kan? Gampang kan? Jadi untuk video pembelajaran tadi, Miss ada beberapa tugas di halaman 166 dan 167. Oke, untuk tugasnya dikerjakan di buku tulis ya, dengan cara seperti contoh yang tadi. Oke. Ups, sebelum kita tutup, Miss ada kuis. Kuisnya untuk jawaban yang paling tercepat dan juga benar ya. 2 orang dari kelas 2A dan 2 orang dari kelas 2B. Pertanyaan kuisnya adalah, bahan alam terdiri dari berbagai macam. Ada berapa? Dan sebutkan. Oke, Miss tunggu dijawab di komentar video ini. Oke. Sampai jumpa lagi. Cukup sekian dari Miss Pina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye. Terima kasih. Sampai jumpa.